Hai guys, gue Helomens. Di video kali ini kita akan membahas tentang 4 tema yang menurut gue terbaik di minggu ini. Kita akan menggabungkan 4 tema ini jadi satu. Tapi kalau misalkan kalian juga suka tema ini untuk masing-masingnya, kalian juga bisa gunakan satu-satu dari tema yang gue akan hidangkan ke kalian. Sebelum itu gue mohon dukungannya ke kalian semuanya untuk subscribe channel ini dan juga komentar sebanyak-banyaknya. Bila perlu ketika kalian menggunakan temanya, kalian bisa komentar sebanyak mungkin di bawah. Apakah ada kekurangan atau ada saran lebih lanjut untuk video ini atau channel Helomens ke depannya. So, tanpa banyak bacot lagi, kita masuk ke bagian review temanya guys. Ini adalah tema yang kita gunakan di bagian lock screen di tema ini. Seperti ini untuk tampilannya, dia vertikal ke bawah tapi ada yang unik di sini. Di bagian 04-nya atau di bagian menitnya, itu secara horizontal dia ditaruh ke kanan guys. Untuk di bagian jamnya itu ditaruh di vertikal ke bawah aja, namun tulisan 1 dan 0-nya itu seperti ini untuk variasinya. Jadi dia membentuk huruf T terbalik. Dan kalau misalkan kalian perhatiin di sini untuk di bagian sun-nya juga itu ada love, itu sebagai detak jantung ya sepertinya, hiasan. Dan harinya juga Sunday alias minggu. Kemudian di ada bawahnya juga ada sidik jari yang bisa kita gunakan juga. Itu adalah bagian favorit yang paling gue suka di tema satu ini. Yap, di bagian home screen-nya. Kalau misalkan kita lihat di bagian lock screen-nya, itu simple banget, gak neko-neko dan gak terlalu banyak variasi. Dia cuma menggunakan widget yang seperti itu. Tapi di bagian home screen-nya, kita menggunakan banyak variasi seperti ini guys. Kalian lihat sendiri, untuk dari atasnya, kita bisa langsung lihat di bagian jamnya, sangat familiar sekali ya. Tapi di sini gue gak akan nyebutin merek jamnya apa yang mirip seperti ini. Dan kalau kalian di sini lihat untuk jamnya juga dia berfungsi dengan baik di bagian waktunya, di bagian step perhitungan langkahnya. Kemudian di bagian widget baterainya juga dia berfungsi dengan baik. Tapi di sini gue menonaktifkan di bagian cuaca karena gue gak terlalu suka mendeteksi cuaca ya guys ya. Dan ya di bagian bawahnya juga gue menggunakan widget-widget yang sering gue gunakan seperti langkah-langkah kayak gini yang cocok banget ke background atau wallpaper yang gue gunakan di sini. Selain itu juga untuk di bagian icon-iconnya dia udah full ya, full color hitam dan putih dicocokkan sekali lagi ke bagian wallpaper yang digunakan. Kalau misalkan kalian pengen melihat wallpapernya secara polos, sebenarnya tampilannya seperti ini. Gue akan geser satu aja ya di bagian iconnya. Nah seperti ini untuk di bagian tampilan dari polosnya wallpaper yang digunakan. Selain itu, tema ini juga tembus ke bagian notification center atau control centernya jadi seperti ini. Kita bisa lihat ya, untuk di bagian control centernya udah lebih berwarna dan tidak monoton lagi. Ya, ini bisa dibilang RGB juga sih sebenarnya, tapi ya nggak terlalu lebay lah menurut gue. Masih bisa diterima, akal sehat di bagian control centernya. Yang gue suka juga di bagian sistemnya dia udah berubah jadi seperti ini guys. Jadi ya nggak terlalu membosankan lah untuk di bagian sistemnya ya. Oh ya guys, tema ini juga tembus ke bagian telepon dan juga pesan ya. Kita lihat di bagian teleponnya dia mengubah di bagian number pad-nya atau kontrol dari teleponnya jadi seperti ini. So buat kalian yang suka banget sama hal-hal yang berbau warna seperti ini tapi nggak meninggalkan kesan gelap yang digunakan, ini tema cocok buat kalian. Tahapan pertama yang perlu kalian lakukan kalau kalian pernah mengubah tema kalian ke tema yang lain selain bawaan, silahkan langsung aja kalian ubah tema terlebih dahulu ke tema bawaan kalian masing-masing atau tema pabrikan ya guys ya. Kalian juga akan kasih tahu gimana cara buka aplikasi tema dan juga ngubah tema kalian ke tema bawaan masing-masing. Caranya gampang, langsung aja kalian masuk ke bagian menu awal seperti ini, masuk ke bagian menu tema dengan cara cubit wallpapernya. Kemudian masuk ke bagian wallpaper di pojok kiri bawah seperti ini, masuk ke pojok kanan kayak gini. Dan ya nantinya di sini ada tulisan tema kayak gini dan cari aja tema bawaan kalian. Biasanya gue menggunakan tema bawaan yang namanya limitless ya atau tanpa batas ataupun pokok. Kali ini gue akan menggunakan tema bawaan pokok aja kayak gini. Oh ya guys, by the way di sini gue menggunakan tema ataupun HP Poco M6 Pro 4G ya. Jadi buat kalian yang kebetulan HP-nya sama, selamat sih. Gue jamin tema yang gue bahas di sini itu udah pasti ada di HP kalian. Dan ya buat HP kalian yang masih Oppo, Vivo, jangan khawatir ya. Gue dengar-dengar des-desus nih dari Xiaomi Indonesia atau Xiaomi official dari global ya. Di sana katanya nanti HyperOS 3 ini bakal muncul di Vivo ataupun Oppo kalian. Jadi nantinya tema kita akan bisa gunakan di HP Poco, Redmi, Xiaomi, Vivo, dan Oppo. Jadi itu kabar bagus sih buat kita semua ya yang punya HP selain Xiaomi yang bisa merasakan HyperOS dan tema-tema yang bagusnya. Sekarang kita lanjut aja ke bagian tutorial selanjutnya yaitu pendownloadan temanya guys.
Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita udah berhasil mengubah temanya ke tema bawaan masing-masing ya. Dalam pertama, sebelum kita lanjutkan ke pendownloadannya, langsung aja kalian masuk ke aplikasi tema kalian. Caranya sama juga, cubit lagi seperti ini, masuk ke wallpaper di pojok kiri bawah, kemudian masuk ke bagian aplikasi tema yang ini nih, tab tema seperti ini, dan tulis di sini. Tema pertama yang harus kalian download dan tulis di sini adalah ini dia guys, Black White 3D ya. Lagi-lagi kita menggunakan tema dari Akman ini dengan nama Black White 3D karena memang gak ada lagi tema yang cocok buat wallpapernya untuk di icon ya guys. Dan silahkan langsung aja kalian cari Black White 3D ini di tema store kalian masing-masing dengan hanya ukuran 4 MB dan langsung kalian download. Ketika kalian tidak berhasil menemukan ini tema, gak usah khawatir guys, gue kasih link deskripsi di bawah. Di sana di link deskripsi atau di bagian kolom deskripsi terdapat link yang mengarah langsung ke tema kalian. Lebih tepatnya adalah Black White 3D. Langsung aja kalian cek di link deskripsi di bawah. Di sana ada semua backup tema yang nanti akan gue sebutkan guys. Jadi kalian cukup ikutin tutorialnya, cara-cara pemasangan ya. Kalian juga akan contohkan terlebih dahulu untuk cara mendownload dengan lewat link yang ada di kolom deskripsi. Ketika kalian melihat link deskripsi di bawah yang gue catat di sana, itu ada 5 link yang tersedia di sana guys. Dan semuanya itu berguna di video kali ini ya. Dan itu berlaku ketika kalian gak berhasil nemuin tema secara manual, jadi kita harus menggunakan link seperti ini untuk mendownloadnya. Tadi gue udah sebutkan tema pertama yang kalian download adalah Black White 3D. Jika kalian tinggal klik aja yang Black White 3D tersebut di link deskripsi di bawah. Kemudian nanti langsung aja ada pertanyaan bitly seperti ini dan klik lagi aja link yang ada disematkan di sini guys. Kalian klik aja seperti itu. Kemudian langsung diarahkan ke bagian MIUI timer kayak gini dengan nama yang sama. Silahkan langsung aja kalian scroll ke bawah dan cari aja kolom download seperti ini di bagian official theme store link. Kalau udah kayak gini langsung diarahkan ke aplikasi tema masing-masing. Dan ya, kita tinggal download aja tuh temanya. Kalau udah kalian download, langsung aja kalian pasang tema ini di bagian iconnya aja langsung seperti ini. Dan boom, untuk keseluruhan dari iconnya sudah berubah jadi seperti ini guys. So, ini adalah tema yang menurut gue sih bagus di bagian iconnya karena memang dia konsisten untuk pewarnaan dari hitam dan putihnya guys. Kalau udah kayak gini, kita lanjutkan aja ke tema kedua yang harus kalian download di video kali ini. Ini adalah tema kedua yang harus kalian download di video kali ini. Nama temanya adalah Sky Region dengan ukurannya hanya 9 MB dan desainer di sini adalah Abhis Hack ya. Langsung aja kalian download tema ini atau kalau misalkan nggak ketemu lagi, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah dengan nama Sky Region juga. Di sana langsung diarahkan ya. Nah, udah anggap kalian udah bisa mendownload linknya nih. Dan kalau udah kayak gini, kita pasang aja untuk di bagian lock screen-nya aja. Kalian pencet kustomisasi, kemudian checklist di bagian layar kunci kayak gini dan kita terapkan. Nah guys, di bagian lock screen sudah berubah jadi seperti ini dan unik banget untuk tampilan tema dari lock screen-nya ya. Jadi selamat sih buat kalian yang bisa berhasil nemuin ini tema. Ya, ini adalah tema ketiga yang harus kalian download di video kali ini sekaligus tema yang sistem digunakan di video ini. Dengan nama tema adalah Jian Easy BRV15, langsung aja kalian cari di theme store kalian atau langsung aja klik link di deskripsi di bawah. Dengan ukuran murah banget ini. Hanya 25,21 MB aja guys. Langsung kalian download dan kita akan pasang tema ini di bagian sistemnya aja. Seperti ini. Masuk ke bagian checklist sistem di sini dan kita gunakan aja langsung kayak gini. Maka untuk keseluruhan sistemnya dia sudah berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, di bagian setelan juga udah berubah seperti ini ya guys ya. Dan udah sama seperti yang awal kita gunakan. So, barusan kita udah berhasil mengubah bagian sistem temanya. Dan sekarang PR kita ini tinggal ubah aja wallpaper dan juga widget yang digunakan di sini. Kalau kita lihat di sini untuk bagian widgetnya itu masih bawaan ya. Bawaan HyperOS banget, Xiaomi banget. Dan kita membutuhkan satu tema terakhirnya untuk men-setting wallpaper home screen kita guys. Dan ini adalah tema terakhir yang harus kalian download di video kali ini. Nah guys, ini adalah tema terakhir yang harus kalian download di video kali ini. Nama temanya adalah Spawn dengan ukuran yang lumayan besar 30,3 MB aja. Kita akan gunakan tema ini untuk di bagian widgetnya doang dan wallpaper kalau misalkan kalian suka. Di sini kalau udah kalian download, langsung aja kalian customisasikan di sini dan pasang aja di bagian layar utama kayak gini guys. Kita langsung terapkan. Dan untuk keseluruhan temanya di bagian widget tentunya sudah berubah jadi seperti ini.
Dan kalau misalkan kalian belum mempunyai widget yang kayak gini, kalian bisa pasang secara manual terlebih dahulu sebelum kalian pasang temanya guys. Ini adalah tema yang kita gunakan di video kali ini di bagian widgetnya. Kita sekarang udah siap untuk mengganti wallpapernya guys. Langsung aja kalian download terlebih dahulu untuk bikin wallpapernya di bagian kolom deskripsi di bawah. Di sana gue udah sediakan lagi link pendownloadan Google Drive di wallpapernya guys. Kalian tinggal masuk dan download. Gue anggap kalian udah download ya. Dan sekarang kita tinggal impor aja di wallpapernya. Cubit lagi, masuk bagian wallpaper di pojok kiri bawah. Masuk bagian settingan kanan bawah seperti ini. Dan kita masuk ke bagian wallpaper. Dan kalian tinggal impor aja wallpaper yang barusan kalian download di situ. Dimana kalian menyimpan file pendownloadannya. Lebih gampang langsung aja lewat galeri. Dan setelah kalian pencet, nanti akan muncul seperti ini nih. Kalau udah ketemu ya. Dan kita akan menyesuaikan terlebih dahulu untuk di bagian susunan widgetnya seperti ini. Pastikan dia udah di tengah-tengah. Kemudian kita terapkan aja untuk di bagian layar utamanya seperti ini. Dan boom, semuanya sudah berhasil kita ubah. Dari mulai wallpaper, widget, pengaturan, kemudian control center, dan sebagainya. Sudah berhasil kita ubah. Untuk menyempurnakan ini tema, kita bisa merestart HP kita terlebih dahulu guys. Seperti ini. Kita restart aja untuk menyempurnakan temanya supaya lebih terpasang dengan baik. So, segitu aja untuk tutorial video kali ini. Gue harapkan kalian berhasil memasang ini tema ya. Dan ya, mungkin agak sedikit kesulitan di bagian pemasangan tema atau pendownloadan tema. Langsung aja kalian komentar di kolom deskripsi di bawah. Atau langsung kalian masuk ke grup Telegram atau channel Telegram di bawah untuk berdiskusi lanjut, bertanya ke member-member Hero Mas lainnya. Gue Ramasa, see you next video dan kita akan ketemu lagi minggu depan guys.